di video kali ini kita akan berbincang sama dua teman kita yang aktif di organisasi dan juga aktif di perkuliahan. Penasaran kan apa saja manfaat yang mereka dapatkan selama ikut organisasi? Yuk kita simak videonya sampai habis. Waduh, aktivis banget kayaknya nih. Enggak kok, cuman organisasi aja. Cuman. Emang Novi ada kegiatan apa? Baik kita kampus tadi. Biasa sih, tadi habis pulang rapat aja, rapat organisasi. Oh, rapat. Kalau misalkan kalau ikut organisasi nih rapat terus ya? Enggak juga sih, ya. Soalnya ya kalau aku nih punya temen dia suka banyak ikut organisasi gitu, bukan cuma satu dua. Tapi pasti ada aja dan satu hari itu mungkin ada 2 organisasi yang harus diikuti rapat nih. Emang rapat terus ya? Gimana tuh, Bud? Enggak dong, Tiur. Gini ya, enggak ada organisasi itu yang kerjaannya cuma rapat aja. Nah, biasanya di dalam organisasi itu rapat itu tuh terbagi gitu. Nah, misal kalau kita mau ada kegiatan, itu namanya ada rapat akbar, rapat progres. Terus biasanya juga di dalam organisasi itu ada yang namanya rapat bulanan. Nah, rapat bulanan ini biasanya kita pakai itu untuk evaluasi, untuk perbaikan ke depannya kayak gitu. Jadi, kalau misalkan Tiur lihat ada anak yang rapat aja terus itu mungkin dia lagi mau ada agenda dan itu lagi rapat progres kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari salah satu anggota dari organisasi itu izin gitu, nah itu tuh sebenarnya boleh dikasih izin gitu gak sih? Soalnya nih teman-teman Tiur ya, biasanya kalau ngeluh ikut rapat tuh selalu kayak pengen bolos gitu. Nah Kalau terkait izin itu sebenarnya diperbolehkan ya Tio kalau dalam organisasi, tapi dengan catatan izinnya itu masuk akal gitu, enggak karena emang males buat datang terus dia pura-pura sakit atau pura-pura nggak bisa datang, itu yang nggak boleh. Karena rapat itu sendiri itu bukan cuma sekedar rapat, tapi itu juga bisa menjadi wadah untuk kita belajar menjadi orang yang disiplin. Jadi kalau misalnya memang benar-benar sakit atau memang ada hal yang nggak bisa menjadi alasan untuk kita nggak bisa datang, itu diperbolehkan kok nggak datang, tapi itu catatannya harus sesuai ya Bu ya, izinnya tuh izinnya jelas, itu nggak dibuat-buat. Tapi kalau terkait boleh atau nggak izinnya diperbolehkan asal izinnya itu jelas, misalnya masuk akal gitu aja sih. kalian ngapain sih? Iya nih sibuk banget dari tadi ya. Nggak ada, aku lagi nyelesain kerjaan aku sedikit. Kerjaan apa, Kle? Lagi ngerapihin rekapan pendataan anggota aktif di organisasi yang aku ikutin. Kan bukan cuma April sih organisasi, tapi dia juga organisasi ya? Aku tapi gak sibuk ke Novi kok. Oh iya, aku mau nanya sama kalian berdua yang sering berpengalaman di organisasi, apa sih manfaatnya kalian ikut organisasi di dunia perkuliahan? Pertanyaan yang bagus banget. Bentar, aku tutup laptop dulu ya. Boleh dari Novi dulu kali. terkait manfaat itu banyak banget ya manfaat yang kita akan dapatkan kalau kita join organisasi. Yang pertama tentunya kita itu bakal mendapatkan hal yang nggak akan kita dapatkan di dalam kelas, misal public speaking. Di dalam kelas kan kita tuh pasti sering banget ya yang namanya presentasi kelompok gitu, tapi dosen nggak pernah ngajarin bagaimana public speaking yang bagus, bagaimana menyampaikan presentasi dengan baik. Dosen tuh nggak pernah menjelaskan tentang itu, dan hal itu belajar public speaking itu kita dapat kalau kita join organisasi. Karena di organisasi sendiri itu secara tidak langsung kita akan dikasih panggung gitu untuk belajar menjadi orang yang percaya diri, belajar menjadi orang yang berani ngomong di hadapan orang banyak. Jadi dengan kita join organisasi, kita bakal sering bertemu dengan orang banyak, kita akan sering bersosialisasi dan beradaptasi dengan orang-orang yang baru kita kenal. Dengan itu pun kita selain menambah pengalaman, kita juga mendapatkan relasi yang baru, teman-teman yang baru dan lintas jurusan, bahkan lintas fakultas gitu. Terus manfaatnya selain relasi dan juga pengalaman, banyak lagi sih manfaat lain. Apa ya Bu kira-kira yang udah dapatkan selain pengalaman dan relasi yang baik gitu? Jadi Novi, selain jiwa sosialisasi dan juga relasi, dengan ikut organisasi kita bakalan banyak banget nih nambah pengalaman lainnya. Contohnya seperti aku yang sudah berpengalaman di dunia organisasi, aku merasa dengan mengikuti organisasi aku bisa mengasah skill-skill aku lainnya. Contohnya dapat melatih jiwa kepemimpinan kita. Di ikut organisasi kita bisa melatih nih jiwa kepemimpinan kita dalam segi apapun. Yang kedua, kita juga dapat memanajemen waktu. Bagaimana sih kita mengatur waktu kita dengan baik, yang kita benar-benar
bisa mengartikan mana itu produktif dan mana itu yang sibuk. Jadi dengan mengikuti organisasi ini kita dapat menambah juga ataupun meningkatkan jiwa sosial kita. Nah, yang paling penting yang aku rasakan di organisasi ini juga ialah aku bisa memberikan manfaat terhadap diriku sendiri dan juga orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu tadi manfaat dari organisasi yang kami rasakan untuk di dunia perkuliahan. Nah, tapi teman-teman, penting untuk kita ingat bahwasannya manfaat ikut organisasi itu dapat berbeda-beda ya setiap orang ya. Yang tadi kita jelaskan oleh aku dan Novi ke Tiur, itu adalah manfaat yang kami rasakan secara pribadi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau tahu gimana sih manfaatnya ikut organisasi dan kaitannya dengan dunia perkuliahan, kalian wajib join organisasi sih, ya Kak Tiur? Iya sih, aku juga mau deh ikut. Oh ya, ada satu hal nih yang ketinggalan, ya nggak Nov? Apa tuh Nov? Prestasi. Dengan kamu join organisasi, kamu juga dapat mencetak prestasi yang gemilang. Karena di organisasi kita juga nggak hanya mendapatkan public speaking ataupun hal-hal lain, tetapi juga dapat menambah prestasi kita melalui pengalaman dan pembelajaran yang kita dapatkan dari organisasi tersebut. Benar, itulah pentingnya untuk kamu bijak dalam memilih organisasi. Jangan asal pilih ya, apalagi ikut-ikutan kawan. Yuk, jangan jadi mahasiswa